Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di CGS 18. Seperti biasa, siapkan kopi hangat, matikan lampu jika berani, dan pastikan tidak ada yang menonton dari belakangmu. Karena malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang konon pernah dialami oleh seorang penumpang bus terakhir menuju Cikampek. Sebuah perjalanan yang seharusnya berakhir di terminal. Namun ternyata, berakhir di tempat yang tidak pernah ada di peta. Pernahkah kalian mendengar tentang bus terakhir yang tetap beroperasi? Meski jam operasionalnya sudah lama berakhir, bus itu selalu datang tepat pukul 00.30. Lampunya menyala. Mesinnya hidup. Sopirnya diam. Kondekturnya hanya menatap ke depan. Anehnya, siapapun yang naik bus itu selalu mengaku melewati jalan yang tidak pernah mereka kenal. Dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Malam ini, inilah kisah bus terakhir jurusan Cikampek. Malam itu hujan turun tanpa henti. Jarum jam di ponsel Arga menunjukkan pukul 00.10. Lelaki berusia 28 tahun itu baru saja pulang dari lembur di kawasan industri. Tubuhnya lelah. Pikirannya hanya ingin segera sampai di rumahnya di Cikampek. Saat tiba di terminal, suasananya sudah hampir sepi. Satu persatu kios menutup rolling door. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Beberapa petugas kebersihan terlihat menyapu lantai terminal yang basah karena tempias hujan. Arga berjalan tergesa menuju loket. "Mas, masih ada bus ke Cikampek?" Petugas loket menggeleng pelan. Bus terakhir sudah berangkat hampir 1 jam yang lalu. Mendengar jawaban itu, Arga menarik napas panjang. Ia tidak mungkin kembali ke kantor. Hotel pun sedang penuh karena akhir pekan. Terpaksa ia duduk di bangku terminal sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Angin malam bertiup semakin dingin. Hujan belum juga reda. Beberapa menit kemudian, terdengar suara mesin kendaraan dari kejauhan. Arga menoleh. Dari balik hujan, sebuah bus perlahan memasuki terminal. Lampunya redup. Cat bodinya tampak kusam. Tidak ada logo perusahaan yang jelas. Hanya papan tujuan di kaca depan. Cikampek. Arga tersenyum lega. Syukurlah, ternyata masih ada. Namun, aneh. Seluruh petugas terminal justru menghentikan aktivitas mereka. Mereka hanya memandangi bus itu dalam diam. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya datang malam itu. Arga segera menghampiri bus itu. Pintu depan terbuka perlahan. Seorang kondektur tua berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat. Seragamnya sudah kusam. Tanpa tersenyum, ia hanya berkata pelan, "Cikampek naik saja." Arga mengangguk. Ia menyerahkan uang ongkos. Namun anehnya, kondektur itu tidak menghitung uangnya. Tidak memberi tiket. Hanya memasukkan uang itu ke dalam tas kecil yang sudah usang. Arga memilih duduk di bangku tengah, dekat jendela. Di dalam bus hanya ada 6 penumpang. Seorang ibu tua yang terus menunduk. 2 pria berjaket hitam. Seorang anak kecil yang memeluk boneka lusuh. Dan sepasang suami istri yang duduk paling belakang. Tak seorang pun berbicara. Yang terdengar hanya suara mesin bus dan hujan yang menghantam kaca. Perlahan bus meninggalkan terminal. Beberapa menit kemudian, bus berhenti di sebuah halte.
Dari jendela, Arga melihat dua orang naik. Seorang pria membawa koper. Seorang perempuan memakai jas hujan hitam. Mereka masuk, lalu duduk di kursi belakang. Namun saat Arga menghitung kembali, jumlah penumpang tetap 6 orang. Arga mengernyit. Mungkin aku salah hitung. Bus melaju lagi. 15 menit kemudian, bus kembali berhenti. Kali ini 3 orang naik sekaligus. Tetapi, jumlah penumpang di dalam bus masih tetap 6. Jantung Arga mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba melihat ke arah sopir melalui kaca spion. Namun, di kaca itu, pantulan kursi pengemudi kosong. Seolah bus itu berjalan tanpa ada siapapun yang mengemudikannya. Arga menoleh cepat ke depan. Sopir masih terlihat duduk di balik kemudi. Tetapi, mengapa bayangannya tidak muncul di kaca spion? Arga berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya kelelahan, gumamnya. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Di luar jendela, jalan yang dilewati bus terasa asing. Padahal Arga sudah puluhan kali pulang pergi ke Cikampek. Seharusnya mereka sudah melewati kawasan industri. Tetapi yang terlihat hanyalah jalan gelap, pepohonan tinggi, dan kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba bus berhenti. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah. Hanya sebuah halte tua dengan papan kayu yang sudah lapuk. Tidak ada tulisan nama tempat. Kondektur tua berdiri. Dengan suara pelan ia berkata, "Yang tujuannya selesai silakan turun." Ibu tua yang sejak tadi menunduk perlahan bangkit. Anak kecil yang memeluk boneka juga ikut berdiri. Mereka turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat pintu bus tertutup kembali, Arga memperhatikan ke arah halte. Dalam hitungan detik, mereka berdua menghilang di telan kabut. Seolah tidak pernah ada. Bus kembali melaju. Rasa penasaran membuat Arga memberanikan diri bertanya, "Pak, kita sudah sampai mana?" Kondektur tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah buku penumpang yang sampulnya sudah kusam. Lembar demi lembar dibalik perlahan. Kemudian, ia berhenti pada satu halaman. Matanya menatap Arga. Lalu berkata pelan, "Aneh." Arga menelan ludah. "Aneh kenapa, Pak?" Kondektur menghela napas. "Nama kamu tidak ada di daftar penumpang malam ini." Jantung Arga berdegup semakin keras. "Lalu, kenapa saya bisa ada di bus ini?" Kondektur hanya menatap keluar jendela. Kemudian berbisik, "Karena kamu naik di bus yang salah." Darah Arga seakan membeku. Arga berdiri. Ia memaksa membuka pintu darurat. Namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ia berteriak meminta sopir menghentikan bus. Tidak ada jawaban. Saat itu juga, seluruh penumpang yang tersisa perlahan menoleh ke arah Arga. Mata mereka kosong. Wajah mereka pucat. Dan hampir bersamaan, mereka semua tersenyum. Bus melaju semakin cepat. Jarum speedometer terus naik. 80, 100, 120 km per jam.
Di luar jendela, tidak ada lagi jalan. Hanya kegelapan dan kabut yang tak berujung. Arga memejamkan mata. Dalam kepanikan, ia mulai membaca doa yang diingatnya sejak kecil. Tangannya gemetar. Napasnya semakin berat. Tiba-tiba, suara mesin bus yang menderu keras perlahan melemah. Bus mulai melambat. Di depan terlihat sebuah gerbang tua dari besi berkarat. Di atas gerbang itu hanya tertulis satu kalimat. Selamat datang, penumpang terakhir. Bus berhenti. Pintu terbuka sendiri. Kondektur menoleh ke arah Arga. Turun. Arga menggeleng. Saya mau pulang, bukan ke sini. Kondektur menatapnya lama. Lalu berkata, semua penumpang juga pernah mengatakan hal yang sama. Dengan langkah gemetar, Arga turun. Kabut begitu tebal. Udara terasa sangat dingin. Di kejauhan, terlihat puluhan orang berdiri berjajar. Semuanya diam. Saat Arga mendekat, jantungnya hampir berhenti. Wajah-wajah itu adalah wajah para penumpang yang tadi berada di dalam bus. Namun sekarang, mereka semua berdiri tanpa berkedip. Tatapan mereka kosong, seolah sudah sangat lama menunggu. Di antara mereka, Arga melihat seorang pria tua. Pria itu berkata pelan, akhirnya ada juga penumpang baru. Arga berlari kembali menuju bus. Namun bus itu sudah kosong. Sopir menghilang. Kondektur juga tidak ada. Hanya sebuah buku tua tergeletak di kursi depan. Dengan tangan gemetar, Arga membukanya. Setiap halaman berisi nama, tanggal, dan rute perjalanan. Semua nama diberi tanda merah. Saat membuka halaman terakhir, Arga membeku. Di baris paling bawah, tertulis jelas, Arga Saputra. Status, penumpang terakhir. Di bawahnya ada tanggal malam itu. Arga menutup buku itu sekuat tenaga. Ia berlari menembus kabut. Terus berlari, tanpa menoleh sedikit pun. Entah berapa lama. Sampai akhirnya, ia terjatuh. Ketika membuka mata, Arga sudah berada di pinggir jalan raya. Hari sudah pagi. Beberapa warga mengerumuninya. Seorang bapak bertanya, Mas dengar saya? Arga mengangguk lemah. Loh, Mas kok bisa tidur di sini? Semalam kami tidak melihat ada bus lewat. Arga langsung bangkit. Ia menceritakan semua yang dialaminya. Namun warga hanya saling berpandangan. Lalu seorang bapak tua berkata, bus jurusan Cikampek yang Mas ceritakan sudah mengalami kecelakaan puluhan tahun lalu. Semua penumpangnya meninggal. Sejak saat itu, kadang masih ada orang yang mengaku melihat bus itu lewat setelah tengah malam. Arga langsung terdiam. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku jaket. Ia ingin memastikan semuanya hanya mimpi. Namun, di dalam sakunya masih ada sobekan tiket bus yang tadi malam diberikan kondektur. Di bagian belakang tiket itu tertulis satu kalimat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Kalau kalian berada di terminal menjelang tengah malam dan melihat sebuah bus tua berhenti, pastikan kalian membaca tujuan perjalanannya baik-baik. Karena tidak semua bus mengantar penumpangnya pulang. Ada yang justru mengantar ke tempat yang tidak pernah ingin kalian datangi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jangan lupa dukung channel CGS 18 dengan subscribe, like, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.